Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita aset-aset yang dimiliki tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Andi Pramono. KPK menyita 1 unit mobil mewah dan 7 tas mewah dari mantan Kepala Bea Cukai Makassar ini. Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menjelaskan KPK telah menyita aset-aset mantan Kepala Bea Cukai Makassar Adi Pramono. Saat aset yang disita yakni 1 unit mobil mewah dan 7 tas mewah dari berbagai merek. Ali Fikri juga mengatakan sampai saat ini KPK masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Ali Fikri mengajak masyarakat untuk berperan dengan cara memberikan informasi kepada KPK apabila memiliki data dan informasi terkait aset tersangka lainnya. Kami pastikan 14 hari kerja sudah kami limpahkan berkas perkara dengan tersangka RHP dimaksud. Kemudian terkait dengan tersangka pejabat Bea Cukai Makassar ya, kemarin sudah dilakukan pemeriksaan ya kan, pemeriksaan sebagai tersangka dan teman-teman saya kira tahu. Jadi pemeriksaannya adalah terkait dengan pengetahuannya yang bersangkutan mengenai berbagai aset yang diduga terkait dari hasil korupsi yang kemudian KPK melakukan penyitaan dari yang bersangkutan. Ini sama dengan RHP ya, cuman RHP kan perkaranya segera kami limpahkan, tetapi untuk tersangka di pejabat Bea Cukai Makassar kami juga melakukan penyitaan. KPK juga belum melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Padahal tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang ini telah 2 kali menjalani pemeriksaan KPK. Menurut pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, kehendak penahanan merupakan bagian dari strategi penyidikan. Dito Rasito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, sidang terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dalam kasus penganiayaan David Ozora digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Juni. Majelis Hakim mengubah sidang menjadi tertutup lantaran 2 saksi yang dihadirkan masih di bawah umur. Sidang terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dalam kasus penganiayaan David Ozora dilaksanakan secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Juni 2023. Majelis Hakim mengubah sidang menjadi tertutup karena 2 saksi yang dihadirkan masih di bawah umur. Mereka adalah Albertus Fernando, adik dari Alpa, serta Darren Thomas Cristiano. Persidangan dipimpin Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hakim memeriksa identitas kedua saksi itu dan keduanya menyatakan mengenai terdakwa Mario Dandi Satrio. Setelah memeriksa identitas, para saksi langsung membacakan sumpah saksi. Ya seperti biasa Mas, jadi di dalam persidangan ini kan ditanya Nando seperti apa yang ada dalam BAP. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti biasa saja. Jadi soal kejadian yang lumrah lah. Tapi yang jelas di dalam hasil persidangan tadi, pertanyaan daripada hakim, baik para lawyer, baik para jaksa, ya Nando menjawab dengan secara lugas lah, itu aja. Tentang kejadian, tentang apa aja. Kira-kira pernyataan dari Nando tadi akan memberatkan Mario atau justru meringankan? Biasa-biasa aja ya menurut saya, karena kan ini tidak ada kaitannya gitu. Karena hubungannya Nando hadir di sini kan hanya saksi, sebagai saksi saja gitu loh, bahwa dia memang mengenal kedua belah pihak gitu loh. Dan soal kejadian itu kan Nando tidak ada terlibat di dalam hal ini, baik pemberitahuan atau kejadian, hanya itu aja dia memberikan kesaksian. Jadi istilahnya memang tidak ada kaitan, memberatkan pun tidak, meringankan pun tidak. Mengingat kedua saksi masih di bawah umur, Hakim Alimin Ribut Sujono memutuskan agar sidang digelar secara tertutup. Sidang akan kembali digelar terbuka untuk pemeriksaan saksi selanjutnya. Selain Albertus Fernando dan Darren Thomas Cristiano, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi Abdanef Jova dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai tim ahli penghitung restitusi. Fania Genia, Yudis Aldani, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.